menjua-jua. Shalom para penonton terkasih, apa kabarnya para penonton hari ini? Semoga para penonton selalu dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kembali lagi di YouTube Elatur, di mana di video kali ini kita akan membahas tanah suci perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Penasaran bagaimana kisah dari tanah suci perjanjian? Tapi sebelum itu para penonton, mari kita menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Oh Yerusalem. Tanpa menunggu terlalu lama, langsung aja ya Kak, kita mulai. Jadi, apa itu tanah suci perjanjian? Oke, baik Kak Nomi. Tanah suci perjanjian adalah tanah yang Allah janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Ini terdapat di Kejadian 12 ayat yang pertama pada kurun waktu 200 sebelum Masehi. Tanah suci perjanjian juga sering disebut dengan tanah Kanaan. Dalam bahasa Ibrani, kata Kanaan mempunyai arti tanah datar. Di Alkitab pertama kali disebutkan dalam Kejadian 9 ayat yang ke-18, tanah bagi Nuh dan anak-anaknya. Tanah Kanaan merupakan tanah yang subur. Berulang-ulang Alkitab menyebutkan tanah ini adalah tanah yang terlahir dari susu dan madu. Tanah Kanaan sendiri terletak di wilayah Levan yang saat ini meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, dan sebagian kecil Mesir Timur Laut. Tidak hanya melalui Abraham, Allah juga menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel sewaktu bangsa Israel menjadi budak di Mesir melalui Musa. Setelah 4 abad melalui masa perbudakan, Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Bangsa Israel menempuh waktu selama 40 tahun untuk menuju tanah Kanaan, di mana dilanjutkan oleh Yosua yang memimpin mereka menuju ke tanah Kanaan. Pada saat itu ada 7 kerajaan yang berkuasa di sana. Kerajaan tersebut terkenal kejam dan tidak bermoral. Ketika kejahatan raja-raja di tanah Kanaan sudah mencapai batasnya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ada 31 raja di tanah Kanaan dikalahkan oleh Yosua. Demikian Kak sedikit kisah dari tanah suci perjanjian. Selanjutnya kita akan membahas fakta dari tanah suci perjanjian sebagai tanah yang terlahir dari susu dan madu. Namun sebelum itu, bagaimana kalau kita menyanyikan satu lagu pujian terlebih dahulu nih Kak Nomi? Boleh sekali Kak Cherry. Baik para penonton, kita akan kembali menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Pasu-Pasu Hami O Tuhan.
Coba Kak Ceri, kita akan lanjutkan kembali ya. Kemudian bagaimana kisah dari tanah perjanjian sebagai tanah yang terlahir dari susu dan madu? Oke, tanah Kanaan memiliki sumber daya yang melimpah seperti padang rumput yang luas untuk ternak dan bunga-bunga yang melimpah. Kesuburan tanah Kanaan memungkinkan berbagai tanaman tumbuh subur seperti gandum, anggur, dan buah-buahan. Namun, pada Alkitab berulang kali menyebutkan bahwa tanah ini adalah tanah yang berlimpah akan susu dan madu. Pada saat itu, sewaktu bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, kegiatan mereka beternak sapi, domba, dan kambing sehingga persediaan susu sangat berlimpah. Kemudian bagaimana dengan madu? Yang mana tertulis di Alkitab tentang madu adalah dari lebah liar, bukan hasil pembudidayaan lebah. Dan ini tertulis di ayat Alkitab Hakim 14 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, dan di 1 Samuel 14 ayat yang ke-27, dan di Matius 3 ayat yang pertama dan yang keempat. Temuan arkeolog di Israel modern memberikan gambaran yang lebih jelas, dan Profesor Amihai Mazar menemukan koloni sara lebah yang ditemukan di suatu tempat di timur yang berasal dari abad ke-10 sampai awal abad ke-9 sebelum Masehi. Dari temuan arkeolog, ada setidaknya 30 sarang lebah dalam 3 baris. Setelah sarang-sarang itu diteliti, para arkeolog juga menemukan potongan tubuh serangga lebah dan molekul-molekul lilin lebah dalam bangkainya. Para arkeolog juga memperkirakan setidaknya setengah ton madu bisa dipanen dari sarang-sarang tersebut setiap tahunnya. Memang pada zaman dahulu madu menjadi makanan lezat yang digemari semua orang, sedangkan lilin lebah digunakan sebagai bagian dari industri logam serat kulit. Demikian Kanomi kisah dan fakta menarik dari tanah suci perjanjian yang berlimpah akan susu dan madu. Baik, kisah yang sangat menarik ya Kak Ceri. Bapak Ibu, jika ingin melakukan perjalanan wisata rohani untuk mengunjungi tanah suci perjanjian, dapat melakukan perjalanan Holy Land bersama Elatur. Baik, para penonton, sebelum kita tutup video kali ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Sukacita Surga. Para penonton, demikian video kali ini tentang Tanah Suci Perjanjian. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton karena sudah menonton video kali ini hingga selesai. Seperti biasa, para penonton jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe YouTube Elatur karena akan ada video menarik lainnya. Di akhir video akan ada jadwal keberangkatan Holy Land pada tahun 2025. Sekian para penonton, kami mengucapkan terima kasih dan doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu supaya berkah terus mengalir. Shalom.